Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Hudaya, NIM F341800046. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu produk agroindustri, yaitu gelatin kulit sapi. Apa itu gelatin? Gelatin merupakan produk alami yang didapatkan melalui proses hidrolisis parsial kolagen dari kulit atau tulang hewan. Gelatin banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Gelatin banyak digunakan dalam industri sebagai bahan tambahan yang berfungsi sebagai stabilizer dan emulsifier, sehingga dapat membuat dan mempertahankan sistem emulsi. Industri yang menggunakannya meliputi industri pangan, farmasi, kosmetika, dan fotografi. Gelatin merupakan produk turunan kolagen, maka komposisi kimia gelatin sebagian besar sama dengan kolagen. Gelatin kaya akan asam aminoglisin, yaitu hampir sepertiga komposisi asam aminonya. Lalu ada asam amino prolin dan hidroksiprolin. Sedangkan menurut Yolanda 2016, gelatin mengandung 50,5% karbon, 6,8% hidrogen, 17% nitrogen, dan 25,2% oksigen. Kulit sapi dapat dijadikan bahan baku pembuatan gelatin. Kulit sapi yang digunakan dapat berupa kulit sapi hasil penyamakan, kulit sapi dari rumah potong hewan, dan kulit sapi yang telah mengalami proses buang bulu. Terdapat 3 tahapan utama dalam proses produksi gelatin kulit sapi. Yang pertama, proses pre-treatment atau penyiapan bahan. Yang kedua, konversi. Dan yang ketiga adalah pemurnian. Tahapan pre-treatment dapat berupa degreasing dan defatting. Degreasing adalah proses pembersihan kotoran pada bahan. Umumnya dilakukan dengan pemanasan dengan air mendidih selama 30 menit. Sedangkan defatting adalah proses untuk menghilangkan lemak pada bahan. Tahap konversi dapat berupa demineralisasi dan ekstraksi. Proses demineralisasi adalah proses menghilangkan kalsium, garam mineral, dan protein non-kolagen sehingga dihasilkan oesin. Pada proses demineralisasi, terjadi proses awal hidrolisis kolagen menjadi gelatin. Proses demineralisasi dilakukan dengan perendaman menggunakan larutan asam atau basa, sehingga dihasilkan oesin. Sedangkan proses ekstraksi dilakukan dengan menggunakan suhu 70 derajat Celcius selama 5 jam. Dan pada proses ini terjadilah hidrolisis lanjutan pada kolagen dengan merusak ikatan hidrogen dan ikatan kovalen. Tahapan terakhir adalah tahapan pemurnian. Pada tahap ini terdapat proses pembekuan di dalam kulkas, pengeringan gelatin di dalam oven, dan penggilingan gelatin menggunakan blender sehingga didapatkan tepung gelatin. Kriteria mutu gelatin dapat diukur berdasarkan kadar air, kadar protein, kadar lemak, kadar abu, dan derajat keasaman atau pH. Kadar air merupakan parameter penting dari suatu produk, terutama produk pangan, karena kadar air sangat erat hubungannya dengan waktu simpan. Gelatin sebagai salah satu jenis protein konversi yang dihasilkan melalui proses hidrolisis kolagen tentunya memiliki kadar protein yang tinggi. Kadar protein menunjukkan seberapa besar kandungan protein yang terdapat dalam suatu bahan. Penentuan kadar lemak berpengaruh terhadap mutu bahan selama penyimpanan. Gelatin yang bermutu tinggi diharapkan memiliki kandungan lemak yang rendah. Kadar abu adalah salah satu parameter yang digunakan untuk melihat kualitas dan tingkat keberhasilan dari proses ekstraksi pada gelatin. Tahapan proses pre-treatment gelatin yang dilakukan adalah untuk menghilangkan mineral dalam kulit sapi, sehingga menghasilkan oesin yang selanjutnya diekstraksi menjadi gelatin. Pengukuran nilai pH atau derajat keasaman penting dilakukan, karena derajat keasaman larutan mempengaruhi sifat-sifat gelatin lainnya seperti viskositas, kekuatan gel, dan berpengaruh juga terhadap aplikasi gelatin di dalam produk.
Gelatin pH netral diaplikasikan untuk produk daging, farmasi, kromatografi, cat, dan sebagainya. Gelatin pH rendah digunakan untuk industri pangan, sedangkan gelatin pH tinggi diaplikasikan untuk industri farmasi. Metode yang digunakan untuk mengukur parameter mutu berbeda-beda tergantung parameter mutu yang akan diukur. Pengukuran kadar air dapat ditentukan menggunakan metode pengeringan dalam oven. Sebanyak 2 gram sampel dipanaskan dalam oven suhu 105 derajat Celcius selama 5 jam. Didinginkan dalam desikator dan kemudian ditimbang. Pengukuran kadar protein dilakukan dengan metode kejedal, yang dilakukan dengan proses destruksi, distilasi, dan titrasi. Pengukuran kadar lemak ditentukan menggunakan metode ekstraksi langsung menggunakan shock lab. Sebanyak 2 gram sampel dihidrolisis selama 15 menit dengan 30 ml HCl dan 20 ml Aquades. Lemak yang tertampung disaring dan di oven dalam kertas saring pada suhu 70 derajat Celcius selama 3 jam. Setelah kering, dimasukkan ke dalam selongsong kertas dan diekstrak dengan heksana selama 3 jam. Hasil ekstraksi lemak dalam labu dikeringkan dengan oven pada suhu 105 derajat Celcius, didinginkan pada suhu ruang, dan kemudian ditimbang. Pengukuran kadar abu dapat dilakukan menggunakan metode abu total. Sebanyak 2 gram sampel diabukan dalam tanur pada suhu 550 derajat Celcius selama 5 jam. Dan kemudian hasil pengabuan tersebut ditimbang. Pengukuran derajat keasaman atau pH dapat dilakukan dengan menggunakan alat yang disebut dengan pH meter. Berikut ini merupakan standar mutu gelatin menurut SNI 06-3735-1995 tentang produk gelatin. Kadar air maksimum dalam gelatin adalah 16%. Kadar abu maksimum dalam gelatin tidak lebih dari 3,25%. Kadar protein gelatin sebesar 87,62%, serta derajat keasaman berada di antara 1-7. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.